Saya ketika dia menceritakan berapa yang beliau dapat, anaknya 3, ngontrak di daerah Bekasi pada saat itu, saya refleks ngomong, sudah ya akhi, antum sabar. Antum tahu Pak jawabannya Pak? Seorang ikhwan, cuma tamatan SMP, pernah di pondok, tidak selesai. Dia sembari nyetir langsung berkata, enggak Ustadz, saya belum waktunya sabar. Terus apa? Saya waktunya insya Allah masih bersyukur. Saya refleks dong dengan ilmu saya yang saya ketahui, saya ngomong lagi, enggak, antum itu sabar akhi. Enggak Ustadz, saya insya Allah bersyukur. Saya ulang lagi, sabar akhi. Enggak Ustadz, saya bersyukur. Lalu saya akhirnya penasaran tanya, loh yang menjadikan antum syukur itu apa? Akhirnya beliau cerita, beliau ini pedagang Pak, motornya Bapak tahu? Kimco. Tahu motor Kimco? Motornya insya Allah kalau diletakkan di tengah jalan nggak ada yang nyuri Pak. Saking nggak menariknya motor Kimco itu. Dan pabriknya sudah tutup kalau tidak salah. Beliau itu bercerita, apa yang menjadikan saya bersyukur Ustaz? Loh, gimana saya tidak bersyukur Ustaz? Saya cuma jualan buku. Ustaz kan tahu, Ustaz sering cerita, jualan buku itu kalau nggak punya tawakal itu pasti stres. Karena apa? Dia mengandalkan orang yang melirik dan membeli bukunya. Kalau ada kajian lewat WhatsApp atau satu belum ada, lewat SMS yang beliau dapatkan, dia datang kajian langsung gelar lapak dia. Gelar lapak. Dan saya tidak pernah tahu Ustaz, hari itu tuh untung berapa? Kadang satu hari saya untung 50, kadang saya hari 100, ada yang kadang 200, kadang muter-muter ke kajian, enggak sama sekali dapat untung. Namanya juga jualan, ada yang ngasih lebih, melihat saya mungkin kasihan, dia ngasih, saya atur kembalinya, udah nggak usah Mas, nggak usah kembalian. Akhirnya saya bersyukur. Lalu akhirnya apa yang menjadikan saya bersyukur? Saya kenapa nggak bersyukur Ustaz? Setiap saya pagi ketika nata buku-buku saya, lalu saya taruh di motor saya yang bagian belakang. Saya itu tidak pernah, saya itu selalu berharap kepada Allah setiap harinya, setiap pagi. Ya Allah, turunkanlah barokah rezekimu yang engkau janjikan di atas langit. Dan itu selalu saya lazimi setiap pagi Ustaz. Kenapa? Karena saya pedagang, kalau enggak menyerahkan ikhtiar saya sama Allah, ya saya stres. Kenapa saya bersyukur dengan itu? Saya kadang bersyukur dengan itu. Ini kata beliau ya Pak, ini pro dan kontra. Dia mengatakan, beda dengan orang yang kerja di kantor. Orang kalau kerja di kantor, dia sudah tahu di akhir bulan nanti dapat gaji. Walaupun pergi, walaupun dia merasa berat, paling-paling karena macet. Kalau saya enggak Ustaz, yang saya macet, panas itu masih ringan bagi saya. Kenapa? Selama perjalanan saya ke tempat kajian, saya itu merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Saya selalu minta, ya Allah turunkan barokah yang kau janjikan di atas langit. Karena saya memiliki perasaan itu tiap pagi, ketika saya mempersiapkan buku dagangan saya, itu yang menjadikan saya bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau saya kerja di kantor, saya mungkin setiap paginya merasa tidak membutuhkan Allah. Kenapa? Sudah ada kok uangnya saya. Karena saya nggak punya tabungan, tapi saya juga nggak punya utang. Saya itu membutuhkan Allah setiap pagi. Perasaan membutuhkan Allah yang membuat saya berzikir. Menurut saya itulah yang menjadi alasan saya bersyukur dalam hidup.